Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan taufik buat kita agar kita dapat mempelajari ilmu dan mengamalkan serta mendakwahkannya serta bersabar dalam belajar, beramal dan berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baru membuka pembahasan tentang ya. Pembahasan tentang mana kita sudah bahas tentang bahwasanya itu bisa juga as-surah an-nadirah, kasus-kasus yang langka masuk ke dalam Kata Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam Lubul Usul nih, wal asahhu dukhulun nadirati. Bisa yang nadirah yang langka. Contoh kemarin apa? Gajah dalam pembahasan khuf. Ya. Ya, kita udah lihat gambar. Masih ingat ya? Gambar apa? Gambar kaki gajah, masih ingat? Siapa yang Masih hadir satu. tekan dulu? Masih ingat ya? Jadi bisa surah nadirah bisa. Ya, jangan diremehin makanya. Kalau seandainya apa namanya? Ada masuk dalam umum. Kemudian juga kita ada bahas. Ya, pokoknya asal dia masuk umum bisa. Maupun dia masuk umum. Nadirah. Wa ghair maksudah fihi juga bisa yang enggak dimaksudkan. Apa contoh yang dimaksudkan? Udah saya bahas belum sih? Saya ragu. Udah bahas atau belum? Tapi bisa aja misalnya kemarin saya beri contoh, belilah ishtari. Oh ya, udah berarti udah saya ajarin. Belilah budak-budak di pasar tersebut. Ishtari al-abid fi hadha suq. Umum berarti ya. Beli dia. Umpama di situ ternyata ada 5 budak. Dia beli semua lah, karena umum. Ternyata dari budak-budak tersebut ada yang merupakan keluarganya si pembeli. Ya. Kalau beli keluarga ini mahram ya, ibu, bapak, anak gitu. Apa yang terjadi kalau dibeli? Merdeka. Merdeka. Nah, berarti dianggap jual beli nggak? Sebenarnya itu nggak jual beli jadinya. Kadang nggak berpindah kepemilikan dong, ya nggak? Justru jadinya apa? Bukan jual beli, jadinya Kayak pemerdekaan. Nah, gitu. Tapi bisa nggak saya kata atau si A tadi mengatakan istaril abid. Ternyata dari 5 budak di pasar tersebut, 3 di antara ibu, bapak, anak si pembeli. Sah nggak tetap semuanya dikatakan ishtari, belilah. Sah nggak? Sah. sah. Gitu. Dan itu disebut jual beli yang sah. Jadi jual belinya nggak batal. Hanya karena ternyata ada keluarga nih. Enggak, jual belinya sah tetap. Tapi tidak berpindah kepemilikan, tapi langsung dimerdekakan. Padahal itu ghairu maksudah. Nggak dimaksudkan. Tapi sah. Ini karena dia umum. Umum masuk ke dalam keumuman yang langka dan yang nggak dimaksudkan. Asal tercakup dalam lafal. Makanya pembahasannya pembahasan lafal. Al-umum min awaridil alfal apa min awaridil ma'ani? Ini pembahasan makna atau pembahasan lafal umum. Nah, Lapor. pembahasan lafal. Ya, bukan pembahasan makna. Asal masuk di dalam lafal ya udah, masuk dah. Gitu. Wa annahu qad yakunu majazan, dan bisa saja itu majaz. Maksudnya gini kata Syekhul Islam. Ai bi an yusta'mala fi majazi. Ini digunakan dalam majaznya. Gimana tuh? Jadi gini. Dibawakan contoh bagus oleh
Al-Imam Az-Zarkashi dalam Tasniful Masam. Nabi SAW bersabda, at-tawafu sholatun illa anna Allah ahalla fihal kalam. As-sholat, at-tawafu apa kata Nabi? At-tawafu sholatun illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Tawaf adalah sholat. Illa istisna ya. Illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Ini hadis riwayat Ad-Darimi ya. Sip. Nah, di sini dikatakan beliau ini contoh al-am alladzi yusta'malu fi majazihi. Gimana maksudnya? Lihat di sini. At-tawafu sholatun illa. Ada apa di sini? Ada illanya. Illa tuh istisna. Ada kaidah, ada juga mungkin dalam usul fikih. Al-istisna'u mi'yarul umum. Pernah dengar nggak sih? Al-istisna'u apa? Mi'yarul umum. Istisna itu penanda ya, patokan bahwasanya kata tersebut am. Karena dia am bisa dikecualikan, karena am berarti kalau istilahnya Imam Haramain kan dalam Al-Warqat ma'amma syai'aini faso'idan. Dia punya dua satuan di dalamnya atau lebih. Tapi yang solih lahu ya. Cocok untuk lafal. Di sini at-tawafu sholatun illa, ada illa. Berarti menunjukkan bahwa tawaf di sini am. Kalau di sini apa? Am. Berarti semua tawaf adalah sholat. Semua tawaf adalah sholat. Dan semua tawaf. Tawaf apa aja emang? Apa aja contoh macam-macam tawaf? Misalnya tawaf apa? Rabot, Fadol. Apa lagi? sunnah, Tawaf sunnah, mantap. Apa lagi? Tawaf kudum. wada, Tawaf wada. Jadi tawaf am di sini. Apalagi ada alif lam ya. At-tawafu sholatun. Pertanyaan saya, macam-macam tawaf ternyata tawaf kudum tawaf. Ada nggak macam-macam tawaf itu adalah sholat? Ada nggak? Ada nggak? Salah satu jenis tawaf adalah sholat. Ada? Atau salah satu yang termasuk tercakup kata tawaf adalah sholat. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Berarti ini at-tawafu sholatun majas. Ya, nggak hakikoh. Karena tidak ada satuan-satuan tawaf tuh yang namanya sholat. Ya nggak? Majas di sini. Takdirnya ada yang dibuang. Misalnya takdir apa? At-tawafu misalnya misu sholah. Contoh. Ada majazu hadzf, pembuangan. Dan ini kita kenal kalau di ilmu balaghah, di pembahasan ilmu bayan. Tepatnya di pembahasan tasbih. Ada namanya tasbih apa? Tasbih apa yang kagak ada, kan rukun tasbih ada 4. Ada musyabbah bihi, dan itu nggak bisa dibuang. Tasbih mesti ada musyabbah dan musyabbah bihi, betul ya? Bener nggak? Nah ini, pada inget kan nih? Rukun tasbih ada 4. 1, musyabbah. 2, musyabbah bihi. Harus ada dua-duanya. Karena kalau nggak ada bukan tasbih. Kalau salah satunya nggak ada aja, bukan tasbih. Tasbih harus ada musyabbah, musyabbah bihi. Nomor 3 rukunnya apa lagi? ada tuh tasbih, Ada tasbih. 4, wajib tasbih, wajib tasbih atau wajib syabah. Ya. Kalau ini 3 dan 4 nggak harus ada. Nah, apa nama tasbih di mana yang ada cuma musyabah dan musyabah bihi? Atwafu sholatun. Apa namanya? Istilahnya ada istilah terkenal nih. Tasbih baligh, betul sekali. Tasbih baligh ya. Nah, tasbih yang hiperbolik. Bagus. Ustaz diri, Pak.
Jadi di sini majas berarti. Bisa? Bisa. Wa annahu qad yakunu majazan. Sah. Contohnya misalnya zakatul janini apa? Apa hadisnya? Zakatul janini. Zakatu ummihi. Zakatul janini. Nah, kan ada dua cara memahami hadis tersebut ya. Ini khilaf antara jumhur dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah memahaminya zakatul janini mithlu zakati ummihi. Berarti janin sebagaimana ibunya harus disembeli, janinnya juga harus disembeli. Kalau gitu berarti dia karena mithlu dibuang mithlu. Majaz berarti majazul hadzf. Zakatul janin itu kan konsepnya konsep umum tuh. Bisa begitu juga. Contoh. Tapi ini contoh jelas disebutkan Imam Az-Zarkashi dalam Tasniful Masami atau fusolatun illa anallah ahala fihil kalam. Majaz. Oke. Wa annahu min awaridil alfadhi faqat, dan bahwasanya am itu cuma pembahasan lafal saja. Ya. Jadi dia apa? Bukan awaridul ma'ani, enggak. Dan bukan dua-duanya. Karena dia pada akhirnya pembahasan am itu kita fokus pada lafalnya. Gimana lafalnya? Apakah ada alnya misalnya ma'rifah kah? Apakah dia nakirah fi siyaqin nafi? Itu aja. Tidak masuk ke pembahasan makna. Di sini disebutkan gini. Kira ada banyak ya tirot di sini. Ya, cuma sederhananya seperti yang tadi disebutkan. Wa yuqalu lil makna a'ammu. Nah, adapun kalau makna itu pembahasannya bukan am tapi a'ammu. Lebih umum. Nah, itu baru pembahasan makna, lebih umum. Atau lawan dari am apa lawan dari am? Akhossu. Nah, itu juga itu pembahasan makna. Baru kita memperhatikan makna. Ini lebih umum dari itu. Nah, itu baru. Dan tidak ada khilaf ya bahwasanya umum itu awaridul alfal. Itu nggak ada khilaf secara hakiki. Tapi pembahasannya awaridul alfal saja apa juga ma'ani itu pembahasannya. Ya. Jadi diskusinya bukan pada apakah dia awal lafaz atau enggak, tapi apakah hanya awaridul alfal apa juga dua-duanya. Jadi yang kita sifati dengan am itu bukan lafaz, bukan makna. Jadi kita nggak bilang makna ini umum, enggak, tapi lafalnya. Saya dengan definisi lafzun yastaghriqu shalihalahu bila hasr. Lafal yang mencakup semua yang masuk ke dalamnya. As-shalihalahu. Apapun yang tercakup dalam kata tawaf, maka masuk ke dalam tawaf. Maka tadi kita bilang tawafu sholatun itu majas. Tapi tetap kita bilang am. Karena patokannya lafalnya at-tawafu sholatun illa. Udah. Majas. Ini digunakan dalam pembahasan majas. Tapi umumnya tetap umum. Gak bisa kita bilang, oh ini bukan umum ya. Enggak, tetap umum. Karena dia pembahasan awal al-fadhi faqat. Oke. Tapi jumhur itu bilang bahwa dia awalul ma'ani tapi secara majaz bisa. Secara kiasan bisa. Baru kita perhatikan maknanya. Wa yuqallil makna a'am. Kalau secara makna baru kita pakai istilah bukan am tapi a'am. Adapun untuk lafal maka kita bilang am saja. Jadi a'am dia mengandung makna. Karena pembahasannya lebih apa enggak? Nah, itu lebih atau enggak ada enggak lihat lafal itu, ya enggak? Coba antara mana lebih umum?
al-insan, apa at-tulab? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih umum? Ayuhma Insan. al-insan. Dari atas dasar apa kita bilang al-insan lebih umum? Memperhatikan lafal apa memperhatikan makna? Maknanya. Makna ya. Kalau lafal sama sama apa beda? Ya nih dari sisi alnya ya. Sama atau beda? Kenapa kita bisa bilang insan lebih umum daripada tulab? Sama-sama am loh, ya nggak? Ini am, ini am. Kalau memperhatikan lafal, iya am aja am. Tapi untuk bilang am, berarti kita butuh memperhatikan Makna. memperhatikan makna. Mudah-mudahan bisa difaham. Wa madluluhu kulliyatun ay mahkumun fihi ala kulli fardin. Dan madlul dari al-am itu dia berlaku kuliah. Maksud kuliah gimana? Ini setiap item fard di dalam am ini itu dihukumi demikian. Ya. Innal insana lafi khusrin. Berarti yang rugi siapa? Siapa aja yang rugi? Ya semua orang per orang, person per person. Budi, Zaid, Fajri, siapa? Jadi am jika diberi hukum maka berlakunya ke setiap satuan-satuan. Enggak cuma secara kolektif. Satuan-satuan. Kalau tadi kata-kata at-tawafu sholatun, itu tasbih maksudnya. Tawaf seperti sholat. Berarti tawaf yang seperti sholat, tawaf yang mana? Setiap tawaf seperti sholat. Ya, tawaf kudum seperti sholat. Isyaratkan toharoh. Apalagi? Tawaf sunnah sama. Tawaf sunnah harus wudhu nggak? Nah, gimana? Harus bersih dari hadas besar, hadas kecil nggak? Hadas besar, oke lah. Harus bersih dari hadas kecil nggak? Iya. Harus juga sunnah. Karena Nabi bilang, dia seperti sholat. Ya. Atau sholat, nilan Allah ahalla fihil kalam. Jadi wa madluluhu kulliyatun ay mahkumun fihi ala kulli fard. Mutabaqatan. Secara persis. Baik isbatan atau salban, mau positif mau negatif sama berlaku. Jadi kalau seandainya ada kata-kata negatif, ya tidak datang misalnya, ya atau jangan, wala taqrabuz zina, ya mau zina ini zina itu, gitu. Semua dia deketin. Setiap satuan-satuan, nggak cuma secara kolektif, tapi madlulu kuliah setiap, gitu ya. At-talaqu marratan, wa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Tolaknya Zaid, tolak. Ya. Nanti pengecualian baru misalnya taksis kalau tolaknya al-abad. Nah, itu nggak nyampe 3 kesempatan, nggak nyampe 3 talak. Atau laku marotan fa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan berarti talak 3 kali. Karena at-talaqu marratan terus fa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Berarti 3 kali karena ada fa imsakun ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Itu yang ketiga. Jadi setiap item di bawah lafal at-talaq sebut 3. Tadi taksis tolak budak, talaknya budak 2 aja ya. Wa dalatu ala asli makna qat'iyah. Dan dia menunjukkan ke pokok maknanya, ya, itu pasti. Nah, ini sepakat, ijma, ittifaqan kata Syekhul Islam, ittifaqan. Pokok maknanya itu secara pasti dia menunjukkan makna tersebut. Jadi madlu tadi mahkumun fi ala kulli fardi hukum. Secara pokok kesemuanya itu qat'iyah, sama-sama secara keseluruhan sama-sama mengandung pokok makna tersebut. Ini tawaf misalnya dihukumi sebagai seperti sholat semuanya. Asal makna daripada keserupaan dengan sholat secara qat'i berlaku pada pokok makna. Tapi kepada setiap fard yang tadi kita sebutkan itu dhonni.
Filosof. Kenapa? Karena bisa ditaksis. Nah, jadi kenapa giliran setiap item, setiap part itu kenapa zonni malah. Ini ilnal insana lafi khusr. Pokok kerugian berlaku itu secara pasti kepada manusia secara umum. Ya. Tapi ketika bicara orang per orang, apakah dihukumnya dia rugi apa enggak? Zonni. Kenapa? Kenapa zonni? Karena bisa. Kenapa? Alasannya kenapa zonni tiba-tiba? Karena bisa ditaksis. Makanya taksis berlaku. Tapi bisa nggak semuanya ditaksis? Bisa nggak? Semuanya ditaksis. Sampai nggak tersisa sama sekali. Udah ditaksis semua. Bisa nggak kayak gitu? Ada nggak? Nah, gimana? Nggak bisa. Minimal nyisa satu. Mesti ada yang kena. Mesti ada yang kena. Karena tadi dalalatu ala asli makna. Iya. Ini nggak bisa hilang semua. Mesti ada. Yang itu pun yang lain-lain yang tadi tertaksis pun dia asal maknanya ada. Pasti tuh. Tapi tertaksis. Nah, item per itemnya zonni. Makanya bisa ditaksis. Dari sini makanya ulama ketika menghukumi global dengan menghukumi personal, mana yang lebih mudah? Menghukumi global apa menghukumi personal? Global. Global lebih mudah. Maka dibedakan, nah. Apa? Misalnya pembahasan apa yang global lebih mudah daripada personal? Misalnya apa? Takfir. Nah, misalnya takfir, pembahasan takfir. Pembahasan takfir fikhi ya. Babu takfir, babun fikhi. Dia terapan. Ya, tentu melihat pembahasan akidah, tapi penerapan mentakfir al-hukmu ala syakhsin bil kufr atau bil khuruj anil millah yang dilakukan misalnya qadhi gitu ya. Itu fikih. Maka kita lihat bab riddah ada di buku-buku fikih pembahasan. Dalalatu jadi kalau ada suatu perbuatan barang siapa melakukan ini kafir. Kalau asul mana qat'iyah. Tapi per orang belum tentu zonni. Karena bisa ditaksis, bisa nggak memenuhi. Ya, ada lah pertimbangan lain. Ya. Wa umul ashkhas yastalzimu umum al-ahwali wal azminati wal amkinati al mukhtar. Dan kalau orang sudah umum, orang yang dibahas dalam lafal am sudah umum, maka berlaku dalam semua kondisi, semua waktu, semua tempat. Menurut pendapat yang benar, yang terpilih. Menurut Syekhul. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala. Faqatulul musyrikin gitu ya. Bunuhilah orang musyrikin. Al-musyrikin di situ am apa enggak? Faqatulul musyrikin. Am. Am ya, apa bukti amnya? Ada alif lam ya? Ya makul ada. Ketika orangnya al-musyrikin am, maka bagaimana kondisinya? Am juga. Semua kondisi. Lagi minum, lagi makan. Misalnya. Tempat gimana tempat? Ya semua tempat. Waktu? Ya semua waktu. Faqatul musyrikin. Kalau udah lafalnya am untuk ashkhos, ya stalzimu berkonsekuensi. Sama semua kondisi. Jadi kewajiban membunuh al-musyrikin berlaku umum. Nah, mungkin ada habis ini bertanya ya, atau mungkin mudah-mudahan jangan lupa untuk ditanyakan. Apa berarti kita tiap lihat orang musyrik kita bunuh? Jawaban ini am. Tadi udah bilang dalal itu ala asli mana qat'iyah wa ala kulli fardin dhunniyah. Kenapa? Karena personal bisa ditaksis. Ini ada taksisan nih musyrikin. Apa misalnya ditaksis? Zimmi. Dibunuh nggak zimmi? Nggak boleh. Mu'ahad. Musta'min. Atau musta'man boleh juga. Enggak. Jadi tinggal nyisa apa dong? Kalau kita bilang musyrikin ada 4 kategori, berarti tinggal musyrikin apa yang tersisa setelah ditaksis?
Harbi. Harbi. Nah, gitu ya. Contohnya yang membunuhi kaum muslimin di Palestina. Bahkan membunuhi pimpinan mujahidin di sana. Ya. Yang pimpinan tersebut rahimahullah, mudah-mudahan Allah berikan syahadah, ya. Berikan kesyahidan buat beliau. Amin. Itu berjuang di depan. Tidak seperti sangkaan sebagian orang bahwa wah ini cuma nyerang terus tiba-tiba kabur, memanfaatkan sumbangan, ujung-ujungnya jadi korban rakyat Palestina, pejuang-pejuang pada kabur ke luar negeri. Oh lihat, pimpinannya terjun langsung di medan jihad. Nah, ada yang berjuang diplomasi, ada yang berjuang militer, dan ternyata untuk yang kali ini pimpinan langsung berjuang militer. Dan semua yang berjuang diplomasi dulunya pernah berjuang militer. Namun Allah selalu berkahi jihad kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana. Amin. Itu barangkali. Jadi intinya dengar ayat Fathul Musyrikin, ya memang begitu, ayatnya begitu, jangan dipermasalahkan. Tapi tenang, Zimmi aman, Mu'ahad aman, Musta'man aman. Tenang aja, tinggal Harbi. Ya, taksis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut ke lafal-lafal umum di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.